Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai teori akuntansi yang digunakan di sektor publik. Teori yang kita bahas di sini bernama teori dana atau lebih sering disebut dengan nama akuntansi dana, di mana kita akan belajar mengenai aset dan juga pembatasan aset. Sehingga dana sendiri adalah kelompok aset dan juga kewajiban yang bisa dipenuhi namun dengan pembatasan-pembatasan. Nah, mari kita lihat kelompok dana yang ada di pemerintahan. Ada 8 kelompok dana sesuai dengan aturan dari standar akuntansi pemerintahan internasional. Yang pertama ada yang namanya dana umum atau general fund. Ini dipakai untuk membiayai kebutuhan pemerintah dengan banyak aspek. Artinya yang mencakup semua kebutuhan masyarakat bisa didanai dari general fund. Yang kedua adalah special revenue fund atau dana penerimaan khusus. Jadi didapatkan dari aktivitas di luar aktivitas utama dari pemerintahan. Yang ketiga adalah debt service fund, yaitu dana yang disediakan untuk pembayaran hutang pemerintah. Nah, biasanya setiap pemerintahan pasti memiliki hutang, setidaknya mungkin dengan IMF atau dengan World Bank untuk membantu perekonomian mereka. Yang keempat adalah capital project fund, yaitu dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk program investasi, misalnya pembangunan untuk jalan raya, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kelima adalah enterprise fund atau dana yang disiapkan untuk cadangan dari organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini lebih sering disebut dengan BUMN. Yang keenam adalah trust and agency fund atau dana keagenan dan dana yang boleh digunakan untuk dana pensiun. Nah, ini adalah dana pensiun yang pembentukannya diawasi dan dijaga kesinambungannya oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah intra-governmental service fund, yaitu dana yang bisa dipakai untuk melakukan alokasi kepada bagian-bagian elemen pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, seperti misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Yang terakhir adalah special assessment fund, jadi dana ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Setelah dari sektor publik, dari pemerintahan, kita akan masuk ke dalam kelompok dana nirlaba atau organisasi yang tidak mencari profit sebagai utamanya. Nah, di sini ada 3 kelompok dana yang dikelompokkan sebetulnya dari PSAK 45. Apa saja itu? Yang pertama, dana tidak terikat. Jadi kalau organisasi nirlaba punya dana tidak terikat, organisasi tersebut boleh melakukan atau menggunakan dana tersebut untuk kegiatan dari aktivitas sosial dan kemanusiaannya. Yang kedua, dana terikat temporer. Sesuai dengan namanya, berarti dana ini digunakan untuk tujuan tertentu. Karena terikat, biasanya donatur akan memberikan batasan, yaitu hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sudah disepakati. Misalnya adalah, kita ambil contoh Sampurna Foundation. Mereka punya dana terikat temporer dalam bentuk beasiswa, berarti hanya boleh digunakan untuk beasiswa saja. Kenapa temporer? Karena biasanya ada jangka waktu tertentu, misalkan untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Kalau misalnya yang dana terikat permanen atau kelompok yang ketiga, itu artinya dana tersebut akan disimpan atau untuk batasan aktivitas tertentu dan akan bertahan di organisasi tersebut sampai pada saat organisasi tersebut sudah ditutup. Ya, jadi dia tidak boleh digunakan untuk aktivitas lain-lain tanpa pembatasan waktu. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi adalah dari PSAK 45 mengenai organisasi nirlaba. Nah, kebetulan untuk saat ini atau mulai tahun 1 Januari 2020, PSAK tersebut sudah dicabut oleh ISAK 35, sehingga ketentuan untuk organisasi nirlaba akan mengikuti ketentuan mengenai yayasan. Yang berikutnya adalah sistem akuntansi pemerintah pusat atau lebih sering disebut dengan nama SAPP. Nah, di sini nanti akan menjadi bagian dari tugas mandiri kalian, yaitu kita akan belajar mengenai SAPP atau sistem akuntansi pemerintah pusat dengan 8 elemen yang lebih khusus untuk dipelajari. Di akuntansi di sini kita akan belajar mengenai sistem akuntansi bendara umum negara atau SABUN. Nah, ada 8 elemen ini yang nantinya akan dipelajari dalam diskusi kalian. Apa saja elemen tersebut? Yang pertama adalah sistem akuntansi pusat atau SIAP, kemudian sistem akuntansi hutang pemerintah dan hibah, jadi untuk mencatat pendapatan negara dari hutang maupun dari hibah, kemudian sistem akuntansi investasi pemerintah untuk membuat atau mengkonversi pendanaan dalam investasi yang dilakukan oleh pemerintah, sistem akuntansi penerusan pinjaman untuk proses pembayaran hutang, sistem akuntansi transfer daerah untuk membantu kelompok-kelompok daerah yang tertinggal atau untuk dana alokasi khusus,
kemudian sistem akuntansi dari Banggar Perhitungan dan Biaya, ya. Berikutnya ada sistem akuntansi transaksi khusus yang di luar dari aktivitas pemerintahan dan sistem akuntansi badan lainnya atau SABL. Nah, dari apa yang saya jelaskan tersebut, kalian akan belajar lebih lanjut. Jadi kita punya 3 tahapan berikutnya. Silakan dipelajari lebih lanjut mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat, karena itu yang utama biasanya. Kemudian ada masuk ke sesi diskusi, silakan berdiskusi dengan teman-teman, bisa berkelompok sendiri dan menggunakan pertemuan virtual, dan nanti akan melakukan evaluasi di virtual class kita. Sekian dan terima kasih.